Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bedah Tajwid. Pada video kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-25. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Baik, mari kita bahas tajwidnya. Wa basyiril ladzina. Pertama, terdapat pada lafaz alladzina. Pada lafaz alladzina terdapat zal yang berharokat kasroh kemudian diikuti ya, maka dibaca panjang. Kalau ada kalimat yang dibaca panjang seperti ini, maka nama hukum bacanya adalah mad. Di sini adalah mad tabi'i. Kenapa kok mad tabi'i? Karena setelah huruf mad yakni ya tidak ada hamzah maupun tasydid dan tidak berada di akhir kalimat juga. Maka disebutnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Panjang bacanya satu alif atau dua harokat alladzina. Kemudian alladzina amanu. Hamzahnya dibaca panjang. Disebutnya sama dengan alladzina yaitu mad tabi'i. Amanu dibaca panjang juga namanya mad tabi'i. Wa amilus solihati. As-solihati sodnya dibaca panjang namanya mad tabi'i. Haknya juga dibaca panjang namanya mad tabi'i. Anna lahum anna terdapat nun bertasydid. Kalau ada nun bertasydid maka disebutnya adalah bacaan gunnah. Gunnah itu suatu kalimat yang dibaca dengung atau suatu huruf yang didengungkan. Gunnah sendiri ada dua huruf yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Apabila menjumpai dua huruf tersebut yakni nun bertasydid dan mim bertasydid maka disebutnya adalah bacaan gunnah. Atau cara membacanya harus didengungkan. Anna lahum jannatin. Lahum terdapat hukum mim sukun. Mim sukun bertemu dengan jim. Maka disebutnya adalah bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi artinya kalimat tersebut atau huruf mim tersebut harus dibaca dengan jelas. Lahum jannatin. Lahum jannatin. Jannatin terdapat nun bertasydid disebutnya adalah bacaan gunnah sama seperti anna. Jannatin tajri. Tanwin bertemu dengan ta. Di sini terdapat tanwin bertemu dengan ta. Disebutnya adalah bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa. Jadi harus disamarkan suara nun sukun atau tanwinnya disamarkan kepada huruf yang selanjutnya. Kebetulan di sini adalah ta, maka disamarkan kepada suara ta. Jannatin tajri. Tajri. Kemudian terdapat jim yang berharokat sukun. Maka ini namanya adalah bacaan qalqalah. Qalqalah itu ialah huruf yang memantul. Ketika dalam keadaan sukun, huruf itu memantul. Bacanya harus dipantulkan. Salah satunya di sini jim. Jim adalah salah satu dari huruf qalqalah. Huruf qalqalah sendiri ada 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal.
atau disingkat atau dijadikan satu bentuk kalimat qatbu jadin. Jadi jika menjumpai kelima huruf tersebut dalam keadaan sukun, maka cara membacanya harus dipantulkan. Seperti di sini tajri, tajri, tajri. Kemudian ro-nya adalah ro tarkik, ro yang dibaca tipis. Hukum ro sendiri ada dua, yaitu ro tarkik dan ro tafkhim. Kalau tarkik itu tipis, tafkhim itu tebal. Tajri, tajri dibaca panjang, namanya adalah mad tabi'i. Min tahtiha, min tahtiha, nun sukun bertemu dengan ta sama dengan jannatin tajri, yaitu ikhfa, bacaan ikhfa. Min tahtiha, bacaan ikhfa, nun sukunnya harus disamakan kepada suara ta. Min tahtihal anhar, nun sukun bertemu dengan ha, namanya adalah izhar. Jadi suara nunnya harus jelas. Anhar. Kullama, mimnya dibaca panjang, namanya adalah matabi'i. Ruziqu, qafnya dibaca panjang, namanya matabi'i. Minha, nun sukun bertemu dengan ha sama dengan anhar, ini adalah bacaan izhar. Harus jelas, nunnya harus dibaca dengan jelas. Minha, min samaratir rizqa, min samarati. Nun sukun bertemu dengan sa, namanya adalah ikhfa. Sama seperti nun sukun bertemu dengan ta, maka suara nunnya harus disamarkan. Min samarati, min samaratir rizqa, min samaratir rizqa. Tanwin bertemu dengan ro. Disebutnya adalah idgham bila gunnah. Di idgham bila gunnah itu masukkan suara nun sukun atau tanwin kepada ro tanpa didengungkan. Samaratir rizqa, samaratir rizqa. Jadi seperti itu cara membacanya. Rizqan qalu, tanwin bertemu dengan qaf. Hukum bacanya adalah ikhfa sama dengan min tahtiha. Rizqan qalu, rizqan qalu. Suara nun sukun atau tanwin disamarkan kepada suara qaf. Qalu, qafnya dibaca panjang, namanya adalah matabi'i. Qalu, lamnya juga dibaca panjang, namanya matabi'i. Hadza, ha-nya dibaca panjang, namanya matabi'i. Dza dibaca panjang juga, namanya adalah matabi'i. Matabi'i itu panjang bacanya satu alif atau dua harokat. Jadi jika menjumpai mad tabi'i seperti di sini qalu hadza, cara membacanya harus ditahan, huruf tersebut harus ditahan perkiraan dua gerakan atau dua ketukan. Qalu hadza, seperti itu. Hadzal ladzi, dibaca panjang juga, namanya adalah matabi'i. Ruziqna, ruziqna, qafnya berharokat sukun. Maka sama dengan apa yang telah saya jelaskan tadi pada lafaz tajri. Ruziqna, di sini terdapat qaf, yang mana qaf adalah salah satu huruf qalqalah. Maka hukum bacaannya di sini disebutnya adalah qalqalah. Qalqalah itu ialah memantul. Jadi huruf yang memantul. Qaf adalah salah satu huruf qalqalah atau huruf yang mantul ketika dalam keadaan sukun. Ruziqna, ruziqna, nunnya dibaca panjang, namanya matabi'i. Min qablu, min qablu, nun sukun bertemu dengan qaf, namanya adalah ikhfa. Jadi suara nunnya harus disamarkan kepada suara qaf. Qablu, ba-nya berharokat sukun sama dengan ruziqna. Ba di sini juga qalqalah. Namanya adalah qalqalah. Jadi harus dipantulkan. Min qablu wa utu, taknya dibaca panjang adalah matabi'i. Wa utu bihi, bihi ada hak dhamir yang dibaca panjang. Nama bacaannya adalah mad silah qasirah, mad silah qasirah.
namanya mad silah qasirah. Jadi mad silah qasirah itu ketika ada hak dhamir yang dibaca panjang, itu mad silah. Mad silah qasirah di sini. Dan mad silah sendiri ada dua, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Kebetulan di sini adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu yang pendek. Panjang bacanya hanya satu alif atau dua harokat. Kalau mad silah tawilah itu yang agak panjang atau yang panjang. Panjang bacanya itu 3 alif atau 6 harokat. Itu mad silah tawilah. Sedangkan di sini mad silah qasirah. Mutasyabiha, mutasyabiha. Shin ya, shinnya dibaca panjang namanya adalah mad tabi'i. Biha hanya di akhir kalimat ada fathah tanwin di akhir kalimat, maka disebutnya adalah bacaan mad iwad atau mad pengganti. Panjang bacanya sama dengan mad tabi'i, yaitu satu alif atau dua harokat. Walahum fiha, walahum mim sukun bertemu dengan fa, namanya adalah idhar syafawi. Jadi kalau idhar syafawi itu suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Walahum fiha, fiha, finya mad tabi'i, fiha azwajun. Terdapat huruf mad yakni alif, maka hanya dibaca panjang. Terdapat huruf mad yakni alif, setelah alif ada hamzah yang berada di tidak dalam satu kalimat. Fiha azwajun, tidak dalam satu kalimat. Maka disebutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu panjang bacaannya 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi lebih panjang daripada mad tabi'i. Fiha azwajun. Azwajun. Kemudian yang selanjutnya wawunya dibaca panjang, namanya adalah mad tabi'i azwajun mutahhara. Ada tanwin bertemu dengan mim, disebutnya adalah bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu memasukkan suara nun sukun atau tanwin kepada huruf yang selanjutnya. Kebetulan di sini mim, dimasukkan kepada mim dengan cara didengungkan. Azwajum mutahhara. Seperti itu. Azwajum mutahharatu wa hum. Tanwin bertemu dengan wawu sama dengan azwajum mutahhara. Di sini juga idgham bi gunnah, masukkan dengan dengung. Wa hum fiha, mim sukun bertemu dengan fa, namanya adalah idhar syafawi. Fiha, fi-nya dibaca panjang, namanya adalah mad tabi'i. Ha juga dibaca panjang, namanya mad tabi'i. Khalidun, kha-nya dibaca panjang, namanya adalah mad tabi'i. Khalidun, terdapat bacaan panjang di akhir kalimat, maka disebutnya adalah mad arid disukun. Mad arid disukun itu panjang bacanya bervariasi, bisa satu alif, bisa dua alif, bisa 3 alif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.